Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini saya akan memaparkan materi tentang diksi yang mencakup pengertian diksi, jenis-jenis diksi, serta perbedaan kata umum dan kata khusus. Baik, sebelum saya memaparkan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Marwah Hairunisa. Langsung saja, diksi menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemilihan kata yang memiliki makna tepat dan selaras atau dalam penggunaannya memiliki kecocokan dalam mengungkapkan gagasan dengan pokok pembicaraan, peristiwa, dan halayak pembaca atau pendengar pilihan kata. Untuk lebih mudahnya, diksi adalah suatu pilihan kata yang tepat dan selaras dengan penggunaannya dalam menyampaikan sebuah gagasan atau cerita yang meliputi gaya bahasa, ungkapan, pilihan kata, dan lain-lain sebagainya, sehingga didapatkan efek yang sesuai dengan apa yang diinginkan. Keterbatasan dalam kosakata dapat mengakibatkan seseorang kesulitan dalam menyampaikan maksudnya kepada orang lain. Dan jika orang tersebut menggunakan kosakata yang berlebihan, hal ini juga akan membuat orang lain sulit untuk mengerti pesan apa yang disampaikan oleh seseorang tersebut. Itu sebabnya para pembicara sering membaca dan berlatih agar menguasai diksi atau pilihan kata ketika ingin berbicara. Dengan diksi yang tepat, maka pendengar atau audiens dapat dengan mudah memahami maksud yang disampaikan oleh seorang pembaca. Adapun secara umum, ada beberapa macam fungsi yang dimiliki oleh diksi. Yang pertama yaitu untuk membantu audiens atau pembaca mengerti apa yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara. Yang kedua yaitu menciptakan aktivitas komunikasi yang lebih efektif dan efisien. Ketiga, menyampaikan gagasan atau ide dengan cepat. Keempat, menjadi lambang ekspresi yang ada pada suatu gagasan. Dan yang terakhir yaitu persyaratan dalam ketepatan diksi. Menurut salah satu pakar yang bernama Joyce Carol, ada beberapa syarat dalam mengetahui ketepatan diksi. Di antaranya, yang pertama, penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. Kemudian ketiga, dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Keempat, penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis. Kemudian yang kelima, yaitu harus dapat membedakan kata khusus dan kata umum dalam suatu tulisan atau pidato agar ketepatan diksi terjamin. Kemudian yang terakhir itu, memperlihatkan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan atau pidato. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis diksi. Diksi terdapat dua jenis, yaitu diksi berdasarkan maknanya dan diksi berdasarkan leksikal. Diksi berdasarkan maknanya terbagi menjadi dua, yaitu makna konotatif dan makna denotatif. Makna denotatif adalah kata dengan makna yang sebenarnya dari suatu kata atau kalimat. Contohnya, Robi adalah seseorang yang gemar membantu. Dia disukai banyak orang. Kemudian yang kedua yaitu makna konotatif. Makna konotatif adalah kata atau kalimat yang memiliki arti bukan sebenarnya. Contohnya, Rio harus membanting tulang untuk menghidupi keluarganya. Kemudian yang kedua yaitu diksi berdasarkan leksikal. Diksi berdasarkan leksikal terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu sinonim. Secara etimologi, sinonim berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu onoma yang berarti nama dan sin yang berarti dengan. Secara harfiah, kata sinonim berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Kemudian, secara semantik, Verhaert pada tahun 1978 mendefinisikan sinonim sebagai ungkapan atau bisa berupa kata, frase, atau kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Atau untuk lebih mudahnya, sinonim adalah kata yang memiliki persamaan arti atau dapat pula berarti beberapa kata yang punya arti sama atau hampir sama. Sinonim disebut juga sebagai padanan kata. Kita dapat melihat beberapa contoh yang termasuk dalam kata sinonim. Contohnya yaitu bohong sama dengan dusta, haus sama dengan dahaga, pakaian sama dengan baju, buruk sama dengan jelek. Kemudian yang kedua yaitu antonim.
Antonim adalah kata-kata yang maknanya saling berlawanan satu sama lain. Antonim sering sekali disebut dengan lawan kata. Antonim merupakan lawan kata yang memiliki arti berlawanan terhadap suatu kata. Penggunaan kata antonim seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Antonim mempunyai beberapa pembagian sesuai dengan jenisnya. Yang pertama, antonim berpasangan. Antonim berpasangan atau antonim kembar adalah antonim yang melibatkan pertentangan antara dua kata. Contohnya adalah kata hidup yang berlawanan dengan kata mati. Kemudian yang kedua yaitu antonim majemuk. Antonim majemuk adalah antonim yang melibatkan banyak kata. Contohnya adalah kalimat rumah itu berwarna merah yang berlawanan kata dengan rumah itu berwarna hijau. Kemudian yang ketiga yaitu antonim gradual. Antonim gradual adalah antonim yang memiliki tingkatan dalam pertentangan. Contohnya adalah rumah mewah bertentangan dengan rumah sederhana. Kemudian yang keempat yaitu antonim hierarkis. Antonim hierarkis yaitu antonim yang pertentangan katanya dalam posisi bertingkat. Contohnya adalah Januari bertentangan dengan Februari. Kemudian yang kedua yaitu antonim relasional. Antonim relasional yaitu antonim yang kedua katanya saling berhubungan. Contohnya adalah kata suami dan juga kata istri. Kemudian yang ketiga yaitu homonim. Homonim adalah suatu kata yang memiliki makna yang berbeda tetapi lafal dan ejaannya sama. Ciri-ciri homonim yaitu antara lain berupa terdiri atas dua kata atau lebih, tidak ada hubungan maknanya, dan yang terakhir yaitu digunakan secara denotatif. Contohnya yaitu jerawat di muka saya membuat saya kurang percaya diri, dan kemudian yang kedua yaitu pembayaran DP perumahan dibayar di muka. Baik, selanjutnya yang keempat yaitu homofon. Homofon adalah suatu kata di mana lafal atau bunyinya sama namun memiliki tulisan dan arti yang berbeda. Secara umum tidak ada kata yang murni homofon dalam penulisan bahasa Indonesia karena pelafalan kata cenderung sama dengan penulisannya. Ada beberapa ciri-ciri untuk kata yang termasuk dalam jenis homofon, yakni kata yang sama pengucapannya tetapi tidak memiliki memiliki arti yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu tulisannya berbeda namun lafal ucapannya sama. Contohnya yaitu Anton menabung uangnya di bank secara rutin, dan contoh kedua yaitu Bang Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Kemudian yang kelima yaitu homograf. Homograf adalah suatu kata di mana tulisannya sama namun lafal atau bunyi serta artinya berbeda. Adapun ciri-ciri homograf yaitu penulisannya sama, pelafalan dan maknanya yang tidak sama. Contohnya yaitu makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng. Contoh lainnya yaitu wanita itu tidak tahu kalau hari ini adalah hari libur. Kemudian yang selanjutnya yaitu kata umum. Kata umum adalah kata-kata yang memiliki makna dan cakupan pemakaian yang lebih luas. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Contohnya, Aisyah menyukai buah-buahan yang mengandung banyak vitamin C. Kemudian selanjutnya yaitu berbeda dengan kata khusus. Kata khusus adalah kata yang mempunyai ruang lingkup yang terbatas atau makna katanya khusus atau sifatnya sempit, yang mana kata-kata tersebut sudah tidak dapat diperincikan atau dijabarkan lebih luas lagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa kata khusus adalah kata-kata yang dalamnya mengandung makna yang tidak bisa untuk dijabarkan kembali. Contohnya, Aisyah menyukai jeruk karena memiliki kandungan vitamin C yang besar. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.